Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik ya. Kita akan melanjutkan di pembelajaran atau di kelas media dan sumber belajar anak usia dini ini. Baik, mahasiswa sekalian. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang menjadi aktivitas kita hari ini mendapatkan kelancaran dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tangannya semuanya? Oke, kita berdoa ala anak usia dini ya. Oke. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Hadir, Pak. Zahra Orin. Hadir, Pak. Ya, Alfi. Hadir, Pak. Oke, baik. Siapa yang belum disebutkan? Sudah semua ya? Sudah, Oke. Pak. Oke, sudah semua. Baik, teman-teman semua. Kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata. Kita dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telinga, 2 telinga, 2 mata, ya, 1 mulut untuk berkomunikasi, 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, ya. Persentase dari mata, telinga, dan mulut itu berbeda-beda. Nah, teman-teman melihat TV, mendengar radio, kemudian apa yang dilihat mampu diceritakan. Apa yang didengar mampu diceritakan. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat pengalaman belajar berdasarkan teori dari Edgar Dale yang meliputi pendengaran, penglihatan, kemudian ucapan. Namun sebelum itu ada pertanyaan menarik nih, mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab semua ya. Di handphone teman-teman itu yang biasa dipakai, itu bisa dikatakan media dan sumber belajar tidak? Bisa, Pak. Bisa, bagus. Siapa tadi yang jawab? Kaisa ya? Oke, bagus Kaisa ya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Kalau itu bisa dikatakan media dan sumber belajar, apa yang dimaksud dengan media dan sumber belajar itu? Mudah-mudahan masih ingat apa yang disampaikan sebelumnya. Ayo Kaisa, apa? Media itu apa sih? Ayo, Kaisa masih di mute ya. Ayo, apa Kaisa? Yaitu sebuah alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran, Pak. Sebuah alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Bagus ya. Sudah mulai memahami dan mampu mengingat dengan baik ya. Coba teman yang lain nih, sumber belajar itu apa ya? Nah, Mbak Dina nih, Mbak Dina, sumber belajar itu apa, Mbak? Sumber belajar itu Iya. bisa dari handphone, lingkungan, Oke, orang. terus ya. Oke, baik. Jadi klasifikasi sumber media itu misalnya orang, lingkungan gitu ya. Iya, oke baik. Nah, sekarang
media, apa itu sumber belajar, kemudian contoh-contohnya juga tadi sudah mulai disebutkan. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kita mau lihat pengalaman belajar Edgar Dale dari piramida yang ada. Terlihat teman-teman? Terlihat, Terlihat, Pak. Pak. Di sana ada kemampuan pengingatan atau apa yang Anda ingat. Kemudian di sebelah kanan apa yang Anda dapat. Ada belajar aktif, ada belajar pasif. Nah, kalau belajar pasif itu membaca, mendengar, melihat gambar, hingga melihat demonstrasi, itu persentasenya ya, itu 10% dari apa yang dibaca, 10% dari apa yang didengar, 50% dari apa yang Anda lihat, kemudian lakukan gitu ya, melihat pameran, melihat demonstrasi, kemudian apa yang didapatkan, bisa menjelaskan, membuat daftar dan sebagainya. Yang belajar aktif tuh, apa yang dikatakan, apa yang Anda tuliskan, itu mampu Anda peroleh sebesar 70% ya. Kemudian 90% jika selain Anda melakukan, selain Anda mengatakan, menuliskan, tapi Anda juga melakukan dengan baik gitu ya. Itu persentasenya 90%. Contohnya seperti apa kira-kira? Ini, Zahra melihat contoh di TV tentang media pembelajaran, kemudian dia pulang, apa yang dia lihat itu dan dia dengar itu langsung dipraktikkan cara membuat alat permainan edukatif. Nah, artinya dia sudah mampu mulai mencipta dan mengadopsi dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Nah, itu. Makanya praktik itu penting setelah belajar teori ya. Jadi apa ya media itu? Kita lihat dari ICT itu mengatakan bahwa media itu sarana komunikasi. ICT mengatakan media itu adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan oleh proses untuk penyaluran pesan. Nah, sementara media pembelajaran sendiri menurut Scrum, Break, kayaknya ya, itu dia mengatakan itu adalah teknologi, itu adalah alat, itu adalah jenis komponen untuk lingkungan pembelajaran bagi siswa agar bisa terangsang pembelajarannya. Makanya ada teori stimulus respon, ada teori behavior gitu ya. Itu tidak lepas dari media dan sumber belajar. Nah, ada perbedaan sedikit antara media, sumber belajar, dan bahan ajar. Nah, sumber belajar itu adalah segala macam bentuk bahan ajar yang bisa dipakai ya untuk ngasih informasi ke siapa? Ke siapa saja ya. Berbagai macam keterampilan yang akan disampaikan. Nah, sementara bahan ajar ini adalah bagian kecil dari sumber belajar gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan. Sumber belajar itu adalah bahan mentah, bahan ajarnya itu adalah bahan siap saji gitu. Kalau Mbak Siti Aisyah mau masak, ngambil bahan-bahannya dari mana? Misalnya dari lingkungan, mau dijadikan apa? Sayur asam misalnya. Nah, itu dia ada sumbernya, ada bahannya, jadilah itu. Bisa diolah, bisa dimasak, bisa dimakan bersama-sama gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari lingkungan atau dari sumber belajar. Nah, lingkungan itu masuk salah satu sebagai sumber belajar. Ada berapa itu Mbak Zahra ya? Coba hitung Mbak Zahra. Ada 6, Pak. Ada 6 jenis sumber belajar. Coba dibaca dulu Mbak Intan, apa saja itu sumber belajarnya? Ada pesan, ada orang, ada bahan, ada Iya. alat, ada Bagus. teknik, dan ada lingkungan, Pak. Oke, bagus sekali. Beri aplaus buat kita semua. Ya, oke. Nah, ini Mbak Zahra, Mbak Intan, dan teman-teman semua, ini bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman gunakan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran ya, semua sumber belajar yang disebutkan oleh Mbak Intan tadi. Nah, sekarang siswa nih mau pakai buku, lingkungan, program komputer, teman sebaya, tip, guru. Nah, guru itu lebih penting dari metode. Ya, guru lebih penting dari metode. Jiwa guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Ya.
teman-teman mudah-mudahan bisa memahami kalimat yang Bapak sampaikan untuk memperkuat diri, memotivasi diri supaya ketika menjadi guru, ketika menyampaikan informasi penting ini itu betul-betul mampu menjiwai. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Metode lebih penting dari bahan ajar. Guru itu lebih penting dari metode. Tapi jiwa guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Ya, jadi intinya adalah ada di jiwa guru. Kalau jiwa gurunya muncul, guru itu akan mampu menciptakan metode dari berbagai bahan dan sumber belajar yang ada. Ya. Nah, sekarang kita konfirmasi dulu, benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Edgar Dell di awal slide kita tadi? Nah ini, Mbak Zahra, benar nggak apa yang dikatakan oleh Edgar Dell ini? Bahwa apa yang dilihat, dilihat dan didengar itu persentasenya betul-betul apa yang Mbak Zahra rasakan juga itu berdasarkan pengalaman yang diperoleh atau didapatkan. Gimana Mbak Zahra, coba komentarnya? Betul Pak, menurut Howard Gardner. Betul ya? Oke, bagus. Bapak juga merasakan begitu, sama. Jadi apa yang dibaca, didengar, kemudian dilihat, sambil lihat gambar itu kita bisa bercerita panjang lebar dari apa yang kita lihat ya, dan dengar gitu ya. Oke, bagus. Nah, sekarang ini adalah kerucut pengalamannya. Ya. Sekarang Bapak ingin Mbak Rindi baca, coba kerucut pengalaman ini yang diingat, kemudian keterlibatan. Coba baca dari yang kiri dan kanan. Kerucut pengalaman yang diingat. Membaca 10%. Ya. Didengarkan. Iya, bagus. Didengarkan 20%. Lihat gambar atau diagram. Lihat video atau film. Lihat demonstrasi. Iya. Persen. Oke, terus? Terlibat dan diskusi 50%. Iya. Menyajikan atau presentasi 70%. Iya. Bermain, melakukan stimulasi, mengajarkan hal nyata 90%. Iya. Terlibatan verbal, visual, terlibat. Iya. Oke, bagus ya. Nah, jadi mata itu memiliki tingkat dari pengalaman Edgar Dell ini sebesar 75%. Telinga atau pendengaran itu 13%. Dan yang lain-lainnya itu 12%. Ya. Nah, oleh karena itu, kita mau melihat nih, apa yang disampaikan oleh Kemp dan Dayton tahun 85. Ya. Misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dari media pembelajaran yang kita sampaikan itu ya. Nah, ini adalah manfaatnya, teman-teman catat, teman-teman bisa ingat-ingat ya. Apa manfaat dari media dalam pembelajaran ini? Ini adalah istilah-istilah yang perlu dipahami ya, Mbak Alfi, Mbak Dina, Mbak Siti, Mbak Intan ya. Dan teman-teman yang lain, Mbak Haya. Pertama, alat peraga. Kemudian alat bantu ya. Alat permainan yang disebutkan teman-teman tadi, ada permainan edukatif yang mungkin nanti akan dipakai untuk salah satu variabel dalam membuat sebuah riset atau penelitian. Ada media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, yang tidak kalah penting nih teman-teman ya, teman-teman harus mampu menciptakan sebuah media yang bernama digital storytelling. Ya, digital storytelling itu perlu dikenalkan kepada anak-anak dan guru di sekolah. Apa itu digital storytelling? Ada konten, ada cerita, ada kreativitas, ada pengalaman, ada emosi, ya, ada komunikasi, ya, ada market di sana, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita membuat konten ini yang lebih edukatif untuk diperuntukkan ya
pada anak-anak. Ini adalah media, ya, sebagai media dan sumber belajar anak usia dini dari apa yang akan kita buat. Nah, tentang storytelling atau tentang cerita ini, bagaimana kita menghasilkan sebuah ide, sehingga ide itu kita buat semacam digital storytelling. Langkah-langkahnya itu ada 8 macam, mulai dari kita searching dulu untuk membuatkan sebuah ide yang kita hasilkan, kemudian kita mulai mengeksplor bagaimana cara kita mendapatkan ide itu, atau ide yang sudah kita dapatkan kita cari referensi, mulai itu membuat skrip atau storyboard yang Bapak sampaikan di awal tadi, ya. Kalau skrip udah mulai terbaca, storyboard sudah mulai dibuat, kita mulai merencanakan apa yang mau dibuat ini ya, gitu. Nanti dipresentasikan ya. Tugasnya adalah pembuatan project atau tugas project ini adalah membuat media pembelajaran, teman-teman. Judulnya adalah Digital Storytelling berbasis kearifan lokal sebagai media dan sumber belajar anak usia dini. Tugasnya individu atau kelompok? Tugasnya ini adalah kelompok, ya. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompoknya. Ya, akan bagi kelompoknya. Satu kelompoknya itu 4-5 orang ya. Oke, nanti kelompok 1 nomor 1 ikut dengan 1 ya. 2 ikut dengan 2. Gitu ya. Oke. Sekarang Haya 1. Catat ya. Haya 1. Intan 2. Ya. Intan 2. Alif 1. Alfi 1, Dina 2, Siti 1, Zahra 2, Rindi 1, Kaisa 2. Oke, sudah semua dibuat begitu ya. Jadi kelompoknya nanti 1-2 presentasi di depan ya. Kita nantikan hasil presentasinya teman-teman semua. Bagaimana Pak cara mengerjakan proyeknya ini? Nah, pertama, tentukan dulu proyeknya. Proyeknya adalah pembuatan digital storytelling berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Pengetahuan yang berdasarkan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, kita ini punya yang namanya Sang Bumi Ruwa Jurai. Ada bejuluk baadep, ada sake sambayan. Itu adalah gotong royong, saling menghargai dan saling menghormati. Ya, ada titik gemati, ada nengah nyapur, ada sakai sambayan. Ya, semuanya itu adalah kegiatan, aktivitas yang saling menghargai, menghormati antar sesama manusia. Jadi ada karakter yang didapatkan, silakan berdasarkan karakteristik anak usia dini, apa yang mau dihasilkan oleh teman-teman. Pertama, tentukan proyeknya apa, kemudian merancang langkah-langkah penyelesaian proyeknya secara berkelompok. Nah, penyusunan jadwal. Keempat adalah penyelesaian proyek, kemudian laporkan proyeknya ini dan dipresentasikan. Nah, setelah itu akan dievaluasi sebagai bahan refleksi. Nah, langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan dalam pembelajaran. Nanti juga begitu, teman-teman yang terjun ke sekolahan, membuat sebuah proyek, langkah-langkahnya seperti ini. Siapa yang mau duluan? Mau kelompok 1 dulu, apa kelompok 2 dulu nih? Sebentar, Pak. Oke. Oke, kelompok 2 udah dikirim. Akan Bapak tampilkan kelompok 2 ya. Setelah ini kelompok 1 kirim juga. Nah, ini akan Bapak tampilkan yang kelompok 2 nih, udah dikirim ya. Oke, siap-siap kelompok 2. Pak. Ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasil proyeknya. Ya, silakan.
Baik, izinkan saya di sini sebagai moderator yang akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 2. Di sini kami menggunakan judul tips menyampaikan pidato yang efektif. Yang pertama, harus memahami topiknya, lakukan riset dan tulislah semua poin yang ingin Anda sampaikan. Kedua, siapkan catatan Anda, buat agar mudah dibaca, sehingga Anda tidak kebingungan jika membutuhkan sebagai acuan. Tiga, latihan berdiri di depan cermin dan sampaikan pidato Anda. Perhatikan saat-saat Anda melambat atau mengalami kesulitan ketika berbicaranya. Selanjutnya, revisi. Revisi dapat selalu mengubah konten agar mengalir dengan lebih baik. Selanjutnya, jangan baca pidato Anda, tetapi lakukan dengan menghafalnya juga. Pahami seutuhnya sehingga Anda saat membacanya tetapi tetap fokus pada topik. Jika gugup, ambil nafas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian atau sampaikan lelucon untuk meredakan ketegangan. Ya, sekian Pak. Oke, baik, bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Coba emotikonnya mana emotikonnya? Emotikonnya mana ya? Bapak mau lihat nih emotikon. Oke. Sekarang emotikon love-nya mana? Emotikon love-nya, love. Iya, oke. Bagus ya. Terima kasih Mbak Zahra sudah mempresentasikan hasil proyeknya dengan baik ya, luar biasa. Silakan di stop share ya. Nah, sekarang Bapak mau dengar nih kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Mbak Rindi, Pak. Mbak Rindi. Oke, sebelum ditampilkan silakan Mbak Rindi dibuka dulu yang mau presentasi kelompok 1 sambil Bapak download yang dikirimkan oleh Mbak Alfi yang luar biasa nih ya. Oke, silakan dibuka dulu yang mau presentasi. Seperti Mbak Zahra tadi. Halo. Sambil menunggu tampilan dari storyboardnya kelompok 1. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. alhamdulillah. Ayo, silahkan. Pak Rindi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan story. Ya. Oke, boleh diambil alih sama teman yang lain. Sepertinya macet Mbak Rindi. Ayo kelompok yang lain, boleh. Mbak Haya. Iya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Mbak Rindi sepertinya terkendala sinyal tadi. Atau kalau sudah baik sinyalnya, silakan dilanjutkan Mbak Rindi. Baik, di sini saya akan membacakan storyboard. Ya. Nah, akhirnya sampai juga di sekolah. Waduh, lupa hari ini ada ulangan. Ara, kamu udah belajar buat ulangan belum? Udah, Kev, semalam aku sudah belajar. Lalu ibu guru menyampaikan, anak-anak sekalian, siapkan alat tulis untuk ulangan. Baik, Bu. Enak-enak, anak ini kenapa bicara saat ulangan? Aldi, apakah benar? Benar, Bu, maafin saya lupa belajar semalam. Itu, Bu, Aldi menyontek. Hah, enggak kok, ini hanya coretan. Itu di bawah meja Aldi kok ada kertas ya? Jangan-jangan dia menyontek. Aduh, soal ulangannya sangat sulit. Saya mau ke toilet terlebih dahulu, kalian kerjakan dengan jujur ya. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1. Oke, bagus sekali ya. Tidak mau kalah nih kelompok 1 dengan kelompok 2 tadi ya, luar biasa. Mana tepuk tangannya mana?
Iya, tepuk tangan buat semuanya. Mana emoticon tepuk tangannya? Iya, emoticon love-nya mana? Mana love-nya? Iya, jempolnya mana jempolnya? Oke, luar biasa ya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang luar biasa ya. Kelompok 1 dan 2 ini betul-betul kompak dan hebat ya. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di pembelajaran yang akan datang. Intinya adalah dari presentasi kelompok 1 dan 2 tadi, begitu pentingnya ya sumber belajar, media pembelajaran. Mbak Zahra percaya nggak kalau anak-anak itu senang dengan gambar-gambar dengan tulisan yang sedikit? Percaya nggak? Saya Pak. Pak, tentunya Pak. Ya, kalau Mbak Zahra, Mbak Siti, Mbak Alfi itu mungkin senang bacanya novel ya, novel gitu ya, nggak ada gambar-gambarnya. Tapi anak usia dini itu, dan termasuk Bapak ya, walaupun sudah tua gitu, Bapak senang ketika melihat tulisan yang sedikit tapi gambarnya tuh banyak gitu. Wah, senang sekali tuh. Nah, seperti yang ditampilkan kelompok 1 dan 2 itu adalah semacam storyboard yang akan dibuat semacam komik digital. Nah, ini bisa disebut nanti ada proyek komik digital nih. Itu juga sebagai media pembelajaran. Nah, kalau ini nanti hidup, gambar-gambar ini bisa dihidupkan, kemudian mereka bergerak semua, dan mereka bicara, ini yang dinamakan dengan digital storytelling, teman-teman. Nah, teman-teman sudah mampu membuat digital storytelling dengan baik. Berawal dari sebuah ide yang besar, gagasan, kemudian dicari, dieksplor itu hal-hal yang mendukung, hal-hal yang relevan gitu ya, kemudian direncanakan dengan baik secara individu maupun kelompok. Jadi luar biasa. Dan terima kasih sudah berani, sudah membuat proyek yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk lembaganya ya, gitu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Baik, cukup. Kalau begitu, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan mengenyangkan? Cukup, Pak. Cukup menyenangkan dan menyenangkan ya. Bapak mau closing meetingnya dari Mbak Zahra nih. Mbak Zahra coba apa yang Mbak Zahra dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, Pak. Yang tadi Bapak sampaikan itu pengertian media belajar dan sumber belajar. Media belajar dan sumber belajar itu adalah alat untuk menyampaikan dengan berbagai jenis, menyampaikan media pembelajaran untuk anak usia dini. Dan yang efektif itu belajar itu Pak, audio visual, melihat sambil mendengar. Itu mudah diingat. Sekian, Pak. Ya. Terima kasih Mbak Zahra dan teman-teman semua sudah memberikan pengalaman yang berharga buat kita semua. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman sudah boleh meninggalkan Zoom meeting ya. Baik, Pak. Izin, Pak. Ya, Izin, mari, Pak. mari.